Halo teman-teman semua, di video kali ini, ada kisah yang sangat menginspirasi dan penuh kejutan. Berawal dari seorang TKI yang sedang bekerja di luar negeri, tiba-tiba ia menolong seorang wanita yang motornya mogok di pinggir jalan. Tapi siapa sangka, wanita itu ternyata adalah CEO dari salah satu perusahaan ternama di Kanada. Dari pertemuan yang tak terduga itu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Saya doakan, semoga semua yang sudah like, subscribe, dan komen diberikan rezeki yang lancar dan berlimpah oleh Tuhan. Langsung saja, kita saksikan kisah selengkapnya. Welcome to Monteza Channel. Di tengah hiruk-pikuk kota saat jam pulang kerja, ketika jalanan dipenuhi kendaraan dan debu sore beterbangan di udara panas, seorang pria bernama Arifin, usia 28 tahun, melangkah pelan menyusuri trotoar. Tubuhnya letih, bajunya penuh noda semen dan keringat, tanda baru saja menyelesaikan shift sebagai buruh bangunan. Seperti biasa, Arifin berjalan kaki menuju kosannya yang kecil di gang sempit tak jauh dari pusat kota. Hidupnya sederhana, jauh dari kata mewah, tapi ia selalu bersyukur. Baginya, bisa bekerja jujur dan mengirim uang ke kampung halaman saja sudah cukup membuat hati tenang. Namun, langkahnya terhenti di persimpangan ramai. Di seberang jalan, di antara lalu lalang kendaraan dan suara klakson yang bersahutan, terlihat seorang wanita bule tengah kesusahan mendorong motor matic. Penampilannya mencolok di tengah keramaian, tinggi, rambut pirang, dan wajah yang tampak lelah. Pakaian formal yang ia kenakan terlihat tak cocok dengan situasi yang sedang ia hadapi. Motor yang ia dorong tampaknya mogok, mesinnya mati total. Beberapa orang hanya menoleh lalu berlalu. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada pula yang memandang heran tapi tetap melanjutkan langkah, tak satu pun menghampiri. Arifin berdiri sejenak, menimbang, ia bukan montir. Tapi sejak remaja, ia cukup paham soal motor, setidaknya cukup untuk mengecek busi atau memancing mesin agar menyala. Ia tahu rasanya ketika kesusahan dan tak ada yang mau menolong. Maka tanpa banyak pikir, ia menyeberang dan mendekati wanita itu. "Permisi, motornya kenapa, Bu?" tanyanya dengan nada hati-hati. Wanita itu menoleh, wajahnya lega, seperti baru saja melihat secercah harapan. Ia mencoba menjelaskan dengan gerakan tangan dan sedikit campuran bahasa yang tak jelas. Tapi dari sorot matanya, Arifin tahu, dia butuh bantuan. "Boleh saya coba periksa sebentar?" tanya Arifin lagi. Lebih pelan, wanita itu mengangguk. Arifin segera jongkok, membuka bagian samping motor, dan mulai memeriksa. Ia tak tahu siapa wanita itu. Baginya, ini hanya soal membantu orang yang sedang kesulitan. Tapi yang tak ia tahu, pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari kisah hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu sebenarnya dimulai cukup baik bagi Claire, seorang wanita asal Kanada yang telah tinggal di kota ini selama beberapa bulan untuk urusan bisnis. Sebagai CEO perusahaan teknologi internasional, kegiatannya selalu padat, tapi akhir-akhir ini, ia merasa perlu mengambil jeda sejenak, melihat sisi kota dari sudut pandang yang lebih sederhana. Alih-alih menggunakan sopir pribadi, Claire memutuskan untuk menyewa motor matic dan menjelajahi kota sendiri. Ia ingin melihat langsung kehidupan masyarakat setempat, merasakan kebisingan jalanan, melihat senyum pedagang kaki lima, dan menikmati sedikit kebebasan dari rutinitas ruang rapat. Awalnya semua berjalan lancar, motor melaju mulus di antara kemacetan, dan Claire menikmati angin yang menerpa wajahnya. Tapi tak lama setelah melewati area pusat kota yang ramai, tiba-tiba motor itu tersendat, lalu mati total di tengah jalan yang padat. Claire menepi dengan panik, mencoba menyalakan mesin kembali, tapi sia-sia. Ia turun dari motor dan mulai mendorongnya ke tepi trotoar, berharap menemukan bengkel atau orang yang bisa membantunya. Namun setiap orang yang lewat hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Ia mencoba menahan kesal, matanya menyapu sekeliling, berharap ada satu orang saja yang peduli, tapi semua terlihat sibuk dengan urusannya masing-masing. Claire tahu, penampilannya mencolok, ia berbeda dari semua orang di sini. Dan itu membuat situasi jadi lebih sulit, tak ada yang mendekat, tak ada yang bertanya, ia merasa seperti tak terlihat, meski berdiri di tengah keramaian. Peluh mulai menetes dari dahinya, tangan kanannya mulai pegal karena mendorong motor sendirian, matanya mulai gelisah, hatinya mulai lelah, ia tak ingin mengaku kalah, tapi jujur saja, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sendiri. Lalu tiba-tiba, dari antara orang-orang yang lalu lalang, datanglah seorang pria berkemeja lusuh dan celana kerja belel. Wajahnya terlihat lelah, tapi tatapannya jernih.
ia berjalan pelan ke arahnya. "Permisi, motornya kenapa, Bu?" tanya pria itu dengan suara rendah namun penuh niat baik. Claire tertegun sejenak. Ia tidak mengerti sepenuhnya kata-katanya, tapi nada suara pria itu terasa tulus. Untuk pertama kalinya dalam setengah jam terakhir, seseorang benar-benar peduli. Ia mengangguk pelan, dan saat pria itu mulai jongkok dan memeriksa mesin motornya, Claire menatapnya dalam diam. Ia belum tahu siapa nama pria ini, dari mana asalnya, atau mengapa ia memilih untuk berhenti saat yang lain memilih pergi. Tapi jauh di dalam hatinya, Claire merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan berubah segalanya. Arifin berdiri tak jauh dari tempat wanita bule itu berhenti. Ia memperhatikan sekeliling, orang-orang berlalu lalang dengan cepat, sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa jelas melihat si wanita yang kesusahan, tapi hanya melirik lalu kembali menunduk, tak satu pun yang mencoba menghampiri. Sebagian pengendara justru memperlambat laju motornya hanya untuk melihat, lalu melaju lagi. Ada yang tertawa kecil sambil menoleh ke teman di belakang. Arifin mendengar potongan kalimat seperti, "Kasian amat tuh bule," atau, "Turis tuh, pasti gak ngerti cara nyalain motor." Arifin menghela napas pelan. Ia pernah berada di posisi itu, diabaikan, dicibir, dianggap bukan urusan orang. Saat pertama kali tiba di kota ini, ia pernah tersesat dan berdiri hampir 1 jam di pinggir jalan. Tak ada satupun yang menoleh. Sejak itu ia belajar, jangan berharap banyak dari keramaian. Kadang, semakin ramai, semakin sendiri rasanya. Tapi kali ini, ia bukan orang yang minta tolong. Ia adalah orang yang bisa memilih, berlalu seperti yang lain, atau berhenti dan berbuat sesuatu. Arifin tahu betul ia bukan siapa-siapa. Ia tak punya seragam keren, tak punya kendaraan bagus, bahkan bahasa Inggris pun tak dikuasainya dengan lancar. Tapi ada satu hal yang masih ia miliki, hati yang tak tega melihat orang kesusahan. Dan itu cukup. Ia melangkah pelan, menyeberang melewati kerumunan yang terus bergerak. Semakin dekat ke arah wanita itu, semakin jelas terlihat raut kelelahan di wajahnya. Matanya seperti mencari seseorang yang bisa ia percaya, tapi tak menemukan siapa-siapa, sampai akhirnya, tatapan mereka bertemu. Arifin tak menunggu lama, ia membuka percakapan dengan sederhana, seadanya. Ia tak tahu apakah wanita itu akan mengerti atau bahkan percaya padanya. Tapi yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkannya sendirian. Dan saat wanita itu mengangguk dengan ragu namun penuh harap, Arifin tahu, ia telah mengambil langkah yang benar. Ia jongkok perlahan, mulai membuka bagian samping motor, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya rusak. Meskipun bukan montir, ia cukup yakin bisa membantu menghidupkan kembali motor itu. Di belakang mereka, orang-orang masih berlalu. Tapi bagi Arifin, saat itu hanya ada 2 orang di dunia, dia dan wanita asing yang kini memperhatikannya dengan mata yang pelan-pelan mulai melembut. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi entah kenapa, hatinya berkata, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Tangan Arifin bergerak perlahan di bawah jok motor, membuka penutup mesin dengan hati-hati. Ia mencium bau bensin yang menyengat, lalu mengecek bagian kelistrikan. Meski bukan montir, ia cukup paham bahwa kadang penyebab motor mati hanyalah hal sepele. Sementara itu, Claire berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan cemas. Ia tak berkata banyak, hanya sesekali memegang lengan bajunya sendiri, seperti sedang menenangkan diri. Ini kayaknya cuma kabel busi yang lepas, gumam Arifin pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ia ambil posisi jongkok lebih rendah, tangannya kotor terkena debu mesin, tapi ia tak peduli. Beberapa tetes keringat menetes dari dahinya, tapi tak ada satupun keluhan keluar dari mulutnya. Claire menatap pria itu dalam diam. Ia tak paham satupun kata yang tadi diucapkan Arifin. Tapi dari cara ia bekerja, tenang, teliti, dan sabar, Claire tahu, orang ini tahu apa yang ia lakukan. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi sikapnya bicara banyak. Setelah beberapa menit, Arifin berdiri sambil mengelap tangannya ke celana kerjanya. Ia menoleh ke Claire dan berkata, coba dinyalakan lagi. Claire mengangguk perlahan, memutar kunci kontak, dan menekan tombol starter. Brum, mesin motor menyala, suaranya normal, halus, seolah tak pernah mati. Claire menatap Arifin dengan ekspresi lega yang sulit disembunyikan. Ia tersenyum, senyum tulus yang seketika membuat Arifin terdiam sejenak. Sudah bisa, hati-hati ya di jalan, kata Arifin sambil mundur 1 langkah. Claire membuka tas kecilnya dan mengeluarkan selembar uang kertas. Ia mengulurkan tangan, menawarkan sebagai bentuk terima kasih. Tapi Arifin langsung menggeleng, gak usah, Bu, saya cuma bantu sedikit, itu pun kebetulan lewat. Claire terdiam, tak menyangka, di tempat asing, di kota padat yang panas dan penuh ego,
ternyata masih ada orang seperti ini. Seseorang yang menolong tanpa pamrih, tanpa maksud tersembunyi. Ia menyimpan kembali uangnya, lalu berkata dengan logat berat, "Nama, siapa?" Arifin tersenyum kecil. "Saya Arifin." Claire mengangguk, "Arifin." Ia lalu menunjuk dirinya sambil berkata, "Saya Claire." Arifin mengangguk sopan, "Iya, Bu Claire, semoga gak mogok lagi." "Iya." Claire tertawa kecil, suara tawanya ringan, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa nyaman. Mereka saling diam beberapa detik, seolah keduanya sadar, ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan ini. Bukan sekadar pertolongan biasa di jalanan, ada rasa hangat yang menggantung di udara, meski tak diucapkan. Lalu Claire merogoh tasnya dan mengeluarkan secarik kertas kecil. Ia menuliskan sesuatu, nomor, mungkin, lalu menyerahkannya kepada Arifin. "Simpan ya," katanya sambil tersenyum. Arifin menerimanya, bingung tapi tetap menghormati. Ia tak bertanya apa-apa, hanya mengangguk. Motor Claire mulai melaju perlahan, meninggalkan Arifin yang masih berdiri di tempat. Tapi saat motor itu menjauh, entah kenapa, Arifin merasa seperti baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang akan ia temui lagi. Dan ia benar, sejak hari itu, Arifin sering memandangi secarik kertas kecil yang diberi Claire, di atasnya tertulis nama, dan di bawahnya ada serangkaian angka, nomor telepon. Ia belum pernah dihubungi, tapi entah kenapa kertas itu ia simpan rapi di dompetnya, seperti sesuatu yang berharga. Ia tidak berharap macam-macam, mungkin wanita itu hanya ingin bersikap sopan, tapi jauh di dalam hati, Arifin merasa, ini bukan akhir dari pertemuan mereka. Dan benar saja, 3 hari kemudian, saat Arifin baru saja selesai mandi sepulang kerja, ponselnya berdering, nomor asing, tapi terasa familiar. "Halo," ucap Arifin, sedikit gugup. "Arifin," terdengar suara lembut di seberang, meski logatnya berat, Arifin langsung mengenalinya, "Claire." "Ah, iya Bu Claire. Ada apa ya?" Claire terdengar tertawa kecil di seberang. Lalu dengan suara terbata-bata ia mencoba berbicara, mencampur bahasa Inggris dan sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Arifin tak sepenuhnya mengerti. Tapi dari intonasi dan potongan kalimat, ia paham, Claire minta tolong lagi. Motornya bermasalah, bukan mogok, tapi terasa aneh suaranya. Ia ingin Arifin melihatnya. Arifin sempat bingung, tapi tak butuh waktu lama untuk menjawab, "Baik, saya datang." Sore itu, mereka bertemu lagi, di tempat parkir dekat sebuah taman kota. Claire sudah menunggu, berdiri di samping motornya dengan senyum yang lebih hangat dari sebelumnya. Mereka berbicara seadanya, Arifin dengan bahasa Indonesia sederhana, Claire dengan bahasa campur-campur dan bantuan aplikasi terjemahan di ponselnya. Kadang mereka hanya saling tertawa karena tidak mengerti maksud masing-masing. Tapi anehnya, tidak ada rasa canggung. Justru, setiap kekeliruan kecil membuat mereka semakin dekat. Setelah motor dicek dan ternyata tak ada masalah besar, Claire mengajak Arifin duduk sebentar di bangku taman. Mereka berbicara lagi. Kali ini lebih pelan, lebih sabar. Claire bertanya soal kampung halaman Arifin, tentang keluarganya. Arifin bercerita seadanya, dan Claire menyimak dengan penuh perhatian meski sesekali masih salah paham. Arifin mulai sadar, Claire bukan sekadar wanita asing yang tersesat. Di balik wajah cantik dan postur elegannya, ia adalah sosok yang hangat, perhatian, dan tak segan untuk mendengarkan meski lawan bicaranya sederhana seperti dirinya. Dan Claire pun mulai melihat Arifin dari sisi lain. Ia bukan sekadar pria yang menolongnya di jalan. Arifin memiliki ketulusan yang jarang ia temui di dunia yang penuh kepentingan. Ia sederhana, tapi tidak rendah diri. Ia pendiam, tapi penuh perhatian. Ia tidak memaksa, tidak berpura-pura. Dan itu membuat Claire ingin mengenalnya lebih jauh. Mereka pulang di sore yang mulai gelap, dengan perasaan yang aneh, nyaman, tenang, dan penuh harap. Bahasa mereka tak sama, kehidupan mereka pun bertolak belakang, tapi hati mereka mulai menyusun satu bahasa yang sama, kepercayaan. Hari-hari berlalu, dan pertemuan antara Arifin dan Claire mulai semakin sering terjadi. Bukan karena Claire minta tolong terus-menerus, tapi karena ada alasan lain yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Di setiap perjumpaan, Claire tak bisa menahan rasa kagumnya pada pria sederhana itu. Arifin yang tak banyak bicara, dengan gaya hidup yang jauh dari kemewahan, punya kejujuran dan ketulusan yang jarang ia temui dalam lingkaran bisnisnya. Suatu sore, saat mereka duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, Claire memperhatikan bagaimana Arifin melayani pelayan dengan sopan dan ramah, sambil tersenyum sederhana. Ia melihat bagaimana Arifin berbagi cerita tentang keluarganya,
tentang orang tua dan adik-adiknya yang selalu menjadi alasan ia bertahan dan bekerja keras di kota asing ini. Claire merasa hangat, terharu, dan mulai menyadari, sosok yang ia anggap biasa ini punya kekuatan yang luar biasa, ketegaran yang lahir dari hati yang tulus. Ia pun mulai membandingkan dirinya. Di balik jas dan gelar CEO, hidupnya penuh tekanan, persaingan, dan kesendirian. Sedangkan Arifin, meski sederhana dan tak berpendidikan tinggi, ia punya kedamaian yang membuat Claire iri sekaligus terpikat. Kekaguman itu tumbuh diam-diam, perlahan namun pasti. Meski tak banyak kata yang terucap, mata Claire selalu mencari-cari sosok Arifin. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin mengenal lebih jauh pria yang berhasil mencuri perhatian hatinya tanpa usaha apapun. Dan di sudut hati kecilnya, Claire mulai bertanya, apakah mungkin cinta itu datang dari tempat yang paling tak terduga? Hari-hari berlalu dengan kedekatan yang makin erat antara Arifin dan Claire. Namun, di balik layar, ada mata-mata yang tak pernah lepas mengawasi. James, pria muda asal Kanada, bukan hanya seorang manajer di perusahaan Claire, tapi juga pria yang sudah lama mengidam-idamkan wanita itu sejak lama. James dikenal ambisius, percaya diri, dan punya pengaruh kuat di kantor. Ketika ia mendengar kabar bahwa Claire sering menghabiskan waktu dengan seorang pria lokal yang sederhana, ia merasa cemburu sekaligus terancam. James mulai menyelidiki siapa Arifin sebenarnya. Ia menilai Arifin bukan lawan sepadan, hanya TKI yang bekerja kasar di kota. Baginya, Claire pantas mendapatkan seseorang yang setara, yang bisa membawanya ke dunia bisnis dan sosial yang lebih tinggi. Ia mulai merancang strategi. Di depan Claire, James terus menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya dengan cara-cara mewah, mengundang makan malam di restoran mahal, memberikan hadiah eksklusif, dan menemaninya ke berbagai acara resmi. Namun, Claire mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Meski James menawarkan segala kemewahan duniawi, hatinya justru semakin tertarik pada Arifin yang tulus dan sederhana. James pun tak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan gosip dan membuat kerumitan yang sengaja menjatuhkan citra Arifin di mata Claire. Ia menyebut Arifin sebagai hanya pekerja kasar yang tidak pantas, dan mengingatkan Claire akan status sosial mereka yang tidak cocok. Konflik mulai terlihat, antara kemewahan dan ketulusan, antara ambisi dan hati nurani. Di saat yang sama, Arifin tak tahu apa-apa tentang intrik yang sedang dirancang di belakangnya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus berjuang untuk mempertahankan hati Claire. Suatu sore, saat Arifin sedang duduk di warung kecil dekat kosnya, seorang teman sesama TKI menghampirinya dengan wajah serius. Arifin, kamu dengar belum? Banyak yang ngomongin kamu sama Bu Claire. Tapi, katanya, kamu cuma pekerja kasar, gak pantas sama dia, kata temannya pelan tapi jelas. Arifin terdiam sejenak. Rasanya seperti perutnya dipukul keras. Dia memang tahu tak mudah bagi orang seperti dia untuk diterima di lingkungan Claire. Namun, mendengar langsung bahwa ada yang merendahkan dirinya di belakang membuat hatinya sakit. Tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, perasaan Claire bukanlah hal yang bisa diukur dari status sosial atau materi. Dengan tekad yang baru, Arifin berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuktikan bahwa ketulusan dan kerja kerasnya jauh lebih berarti daripada gelar atau harta. Ia pun mulai mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Claire, tanpa harus memperlihatkan kekayaan atau posisi, cukup dengan menjadi dirinya sendiri, orang yang jujur dan setia. Meski hati kecilnya bergetar, ia percaya bahwa cinta sejati akan menang di akhir. Seiring waktu, perhatian dan perlakuan James yang mewah mulai membuat Claire berpikir ulang. Ia sadar, selama ini ia menikmati kehangatan dan ketulusan Arifin, tapi juga merasakan kenyamanan dari dunia yang dibawa James. Di satu sisi, Arifin membuatnya merasa dihargai sebagai pribadi, tanpa perlu topeng atau jabatan. Namun di sisi lain, James memberikan masa depan yang pasti, penuh kemapanan dan status sosial. Kebingungan mulai menghantui hati Claire. Ia mulai mempertanyakan apakah pilihan hatinya sudah tepat, atau ia harus mengikuti nalar dan logika yang selama ini ia gunakan dalam bisnis dan kehidupan. Malam-malamnya menjadi tidak tenang. Ia terbangun dari mimpi, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas memilih seseorang seperti Arifin, atau aku harus memilih James yang sudah lama ada di sisiku. Keraguan itu membuat Claire semakin terpecah, dan hubungannya dengan Arifin menjadi penuh ketegangan, walau mereka berdua belum pernah membicarakan hal itu secara langsung. Di tengah keraguan itu, Claire sadar satu hal, cinta bukan hanya soal hati yang merasa nyaman, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan yang sulit. Suatu hari, ketika Arifin sedang bekerja, seorang rekan kerja yang sering melihat kedekatannya dengan Claire mendekatinya dengan raut wajah serius. Arifin, aku dengar dari beberapa orang,
Bu Claire mulai ragu sama kamu. Dia bingung antara kamu dan James, kata rekan itu pelan. Arifin menatap kosong sejenak. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menerpa hatinya. Ia tahu tidak mudah menghadapi pria seperti James, yang serba bisa dan berasal dari lingkungan yang sama dengan Claire. Namun, Arifin tidak ingin menyerah, atau membiarkan keraguan itu menghancurkan apa yang sudah mereka bangun. Ia mengambil napas dalam, lalu berkata dalam hati, aku harus tunjukkan siapa aku sebenarnya, bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan tindakan. Sejak saat itu, Arifin bertekad lebih keras untuk berjuang demi cintanya. Ia ingin Claire melihatnya bukan hanya sebagai pria biasa, tapi sebagai seseorang yang pantas dan tulus mencintai dia. Malam itu, sebuah acara resmi perusahaan diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Semua jajaran pimpinan dan staf penting diundang, termasuk Claire sebagai CEO dan James sebagai manajer senior. Arifin, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan, datang atas undangan Claire sendiri, sebuah kejutan yang membuat banyak orang terheran. Saat ia melangkah masuk ke ruang acara, mata semua orang tertuju padanya. Beberapa berbisik, ada yang menyindir, tapi Arifin tetap tenang dan percaya diri. Claire yang melihat Arifin dari kejauhan, merasa campur aduk antara bangga dan cemas. James, yang duduk tidak jauh dari Claire, langsung merasakan ancaman. Di tengah keramaian, Claire menghampiri Arifin. Aku tidak menyangka kamu datang, katanya pelan. Arifin tersenyum sederhana. Aku datang karena kamu yang mengundang, Bu Claire. Mereka berjalan berdampingan, dan meskipun suara musik dan keramaian mengelilingi mereka, suasana menjadi seolah milik mereka berdua. James yang memperhatikan, mulai merancang langkah berikutnya untuk menggagalkan kedekatan itu. Namun, malam itu, Arifin menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar TKI biasa, ia mampu berdiri dengan kepala tegak di antara para pejabat dan bos besar. Dan bagi Claire, itu adalah saat di mana ia semakin yakin bahwa Arifin adalah seseorang yang pantas diperjuangkan. Setelah melihat Arifin tampil percaya diri di acara perusahaan, James merasa posisinya mulai terancam. Ia tahu bahwa Claire mulai memberi perhatian lebih pada Arifin, dan itu membuatnya cemburu sekaligus takut kehilangan kesempatan. James mulai merancang strategi untuk menjauhkan Claire dari Arifin. Ia mulai berbicara di balik layar kepada beberapa kolega dekatnya, menyebarkan cerita negatif tentang Arifin. Ia menyebut Arifin sebagai orang yang tidak pantas dan bahkan berusaha menggambarkan Arifin sebagai sosok yang berpotensi merepotkan. Selain itu, James semakin sering mengundang Claire ke acara-acara mewah, menunjukkan betapa besar dan serius perhatiannya kepada sang CEO. Ia berharap dengan segala kemewahan dan status sosial yang dimilikinya, Claire akan memilih dirinya dan menjauh dari Arifin yang hanya seorang TKI. Namun, Claire mulai merasa ada tekanan yang tidak nyaman. Ia mulai menyadari bahwa James bukan hanya sekadar pria yang perhatian, tapi juga sosok yang manipulatif. Sementara itu, Arifin mendengar kabar tentang langkah-langkah James melalui beberapa teman dan rekan kerja. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tapi ia yakin bahwa ketulusan hatinya bisa mengalahkan segala tipu daya. Hari-hari Claire semakin dipenuhi dengan tekanan. Di kantor, gosip tentang kedekatannya dengan Arifin mulai tersebar, dan beberapa kolega mulai melirik dengan pandangan sinis. James terus membombardir Claire dengan perhatian yang tampak hangat, tapi Claire tahu ada motif di balik itu semua. Ia mulai merasa terjebak dalam pusaran dilema antara hati dan logika. Di saat yang sama, keluarga dan teman-teman Claire memberi nasihat agar ia memilih pria yang lebih cocok dengan status dan posisinya. Claire merasa bimbang dan letih. Kadang ia bertanya pada diri sendiri, apakah cintanya pada Arifin cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Namun, setiap kali ia melihat Arifin yang sederhana tapi penuh ketulusan, hatinya kembali yakin. Di tengah tekanan yang semakin berat, Claire belajar untuk lebih mendengarkan suara hatinya. Merasa cintanya diuji oleh tekanan dan keraguan, Arifin tahu saatnya untuk tidak hanya diam dan menunggu. Dengan penuh keberanian, ia mulai belajar lebih banyak tentang dunia Claire, tentang bisnis, etika kerja, dan bahkan hal-hal kecil yang bisa membuatnya lebih dekat dengan dunia sang CEO. Ia tak segan untuk bertanya dan belajar, meski tahu posisinya masih sederhana. Suatu hari, Arifin mengundang Claire ke sebuah tempat sederhana yang berarti baginya, warung kecil tempat ia biasa melepas penat setelah bekerja. Di sana, tanpa kemewahan, ia membuka hati dan menceritakan semua perjuangannya, impiannya, dan betapa ia ingin membangun masa depan bersama Claire. Claire mendengarkan dengan penuh perhatian, dan hatinya kembali tergerak oleh ketulusan Arifin. Momen itu menjadi titik balik.
saat Claire mulai yakin bahwa cinta sejati bukan soal status, tapi soal kesungguhan hati. Melihat semakin dekatnya hubungan Claire dan Arifin, James mulai gelisah. Ia merasa posisinya di hati Claire mulai tergeser oleh sosok pria sederhana yang tulus itu. Dengan sikap yang lebih agresif, James berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah pilihan terbaik untuk Claire. Ia mengundang Claire ke acara-acara mewah dengan lebih sering dan memberikan hadiah-hadiah mahal. Selain itu, James juga mulai menyebarkan rumor negatif yang lebih serius tentang Arifin, mencoba menjatuhkan reputasi pria itu di mata Claire dan orang-orang di sekitarnya. Namun, setiap kali James melancarkan aksinya, Claire justru semakin merasa tidak nyaman dengan sifat James yang mulai berubah menjadi posesif dan manipulatif. Sementara itu, Arifin tetap tenang dan percaya pada jalannya sendiri. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak mudah, tapi ia yakin bahwa ketulusan dan kesetiaannya akan membuahkan hasil. Tekanan semakin memuncak, dan Claire merasakan beban yang berat di pundaknya. Di satu sisi, ada Arifin dengan ketulusan dan kesederhanaannya yang mampu membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Di sisi lain, James menawarkan masa depan yang stabil, penuh kemewahan dan status sosial yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Setiap malam, Claire bergumul dengan perasaannya sendiri. Ia takut mengecewakan salah satu dari mereka, dan juga takut salah memilih. Pertemuan dengan James semakin intensif, diiringi dengan janji-janji manis dan perhatian yang seolah tiada habis. Namun, di setiap kesempatan, pikirannya selalu kembali pada Arifin, pria yang sederhana tapi tulus, yang membuatnya merasa hidup dengan cara yang berbeda. Dalam diam, Claire menyadari bahwa cinta sejati bukan soal harta atau status, melainkan tentang siapa yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Namun, untuk mengambil keputusan, Claire tahu ia harus siap menghadapi konsekuensi apapun yang akan datang. Setelah malam-malam panjang penuh pergulatan hati, Claire akhirnya menemukan ketenangan dalam pikirannya. Ia sadar bahwa hidup bukan hanya soal kemewahan dan status sosial, tapi tentang kebahagiaan yang datang dari hati. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Claire memanggil Arifin. Dengan mata yang tulus dan penuh keyakinan, ia berkata, "Arifin, aku sudah memikirkan semuanya. Aku memilih kamu. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, apapun rintangannya." Arifin terdiam sesaat, lalu senyum lebar menghiasi wajahnya. "Terima kasih, Bu Claire, aku berjanji akan selalu menjaga dan mencintaimu." Namun, di sisi lain, James menerima kabar ini dengan amarah dan kecewa. Ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Bagi Claire dan Arifin, keputusan ini adalah awal dari babak baru, bukan tanpa tantangan, tapi penuh harapan dan cinta sejati. Begitu kabar bahwa Claire memilih Arifin sampai ke telinga James, amarahnya meledak bak gunung berapi yang lama tertahan. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan, bukan hanya oleh Claire, tapi juga oleh Arifin yang dianggapnya sebagai orang biasa, yang tak pantas berada di samping wanita sehebat Claire. James mulai bertindak dengan cara-cara yang semakin licik. Ia menggunakan pengaruhnya di perusahaan untuk menyebarkan rumor buruk tentang Arifin, mulai dari meragukan integritasnya hingga menyebarkan gosip bahwa Arifin tidak pantas mendapatkan perhatian dari CEO perusahaan. Ia bahkan menghembuskan cerita bahwa hubungan mereka bisa menciptakan masalah besar bagi citra perusahaan. Tak hanya di kantor, James juga mencoba mendekati keluarga Claire, berusaha menanamkan keraguan di hati mereka tentang Arifin. Ia mengklaim bahwa Arifin tidak mampu memberikan masa depan yang layak untuk Claire, serta tidak memiliki jaringan atau kekuatan yang bisa mendukung karir sang CEO. James juga kerap muncul secara tidak terduga di sekitar Claire, berusaha mengintimidasi dengan tatapan tajam dan kata-kata sindiran yang tersembunyi. Hal ini membuat Claire merasa tertekan dan sesekali ragu dengan pilihannya. Namun, yang membuat James benar-benar marah adalah ketika Arifin mulai mendapat simpati dari beberapa rekan kerja Claire yang melihat ketulusan dan kerja keras pria itu. Mereka mulai mempertanyakan sikap James yang penuh kepentingan pribadi. Dalam situasi yang semakin panas ini, Claire dan Arifin saling menguatkan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai, dan banyak tantangan yang masih menunggu. Tapi cinta yang telah tumbuh di antara mereka menjadi sumber kekuatan terbesar untuk menghadapi segala rintangan. Dengan tekad bulat, Claire dan Arifin mulai merancang langkah-langkah bersama agar bisa tetap kuat dan tidak goyah oleh serangan-serangan James yang semakin tak terkendali. Saat tekanan dari James semakin berat, Claire dan Arifin tidak lagi merasa sendirian. Mereka mulai mendapatkan dukungan yang tak terduga dari orang-orang di sekitar mereka. Keluarga Claire, yang awalnya ragu,
perlahan mulai memahami ketulusan Arifin setelah melihat bagaimana pria itu berjuang dengan penuh hormat dan tulus untuk putri mereka. Mereka mengakui bahwa cinta tidak bisa diukur dari status atau kekayaan semata. Di kantor, beberapa kolega dan staf juga mulai berdiri di belakang Claire dan Arifin. Mereka mengagumi keberanian Arifin yang tidak takut menghadapi segala rintangan dan kesungguhan Claire dalam memilih hatinya sendiri. Dukungan ini menjadi sumber kekuatan baru bagi Claire dan Arifin. Mereka merasa lebih percaya diri untuk menghadapi segala tantangan, termasuk upaya James yang masih terus mengganggu. Bersama-sama, mereka merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan sekaligus menjaga profesionalisme di lingkungan kerja. Persatuan dan dukungan dari orang-orang terdekat ini menguatkan mereka bahwa cinta sejati bisa bertahan walau menghadapi badai. Setelah melewati segala tantangan dan cobaan, akhirnya Claire dan Arifin resmi menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Di antara keluarga, teman, dan rekan kerja yang telah mendukung mereka, mereka mengikat janji untuk menjalani hidup bersama. James, yang sudah kehabisan cara untuk memisahkan mereka, akhirnya memilih untuk mundur. Ia menyadari bahwa cinta dan ketulusan Claire dan Arifin jauh lebih kuat dari ambisinya sendiri. Kini, Claire tidak hanya menjalani perannya sebagai CEO yang sukses, tapi juga sebagai istri yang bahagia. Arifin, dari seorang TKI sederhana, menjadi sosok yang dihormati karena kerja keras dan cintanya yang tulus. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas sosial, dan ketulusan hati mampu mengubah segalanya. Dengan tangan saling menggenggam, mereka melangkah ke masa depan bersama, siap menghadapi apapun yang datang dengan cinta dan keberanian.